Halo semuanya, ketemu lagi di video materi mata kuliah perbandingan sistem kepartaian dan pemilu. Pada sesi kali ini, saya akan membahas mengenai representativeness and electoral system, atau tingkat keterwakilan dan sistem pemilu. Ada beberapa isu yang seringkali dibahas ketika kita berbicara tentang tingkat keterwakilan. Yang pertama nanti kita bahas tentang cleavage. Kemudian kita akan bahas tentang persentase orang yang memilih, atau juga dikenal dengan voter turnout. Dan terakhir, saya akan menjelaskan tentang affirmative action. Baiklah, selamat menyaksikan ya. Kita mulai dengan cleavage terlebih dahulu. Cleavage, sebelumnya kita sudah pernah bahas sedikit ya, dalam diskusi tentang partai politik dan kompetisi ideologisnya. Jadi cleavage, atau barangkali dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan pembelahan sosial, pada dasarnya bicara tentang bagaimana masyarakat itu uh, punya aspek-aspek yang memisahkan satu sama lain secara ideologis. Nah, aspek ini tidak muncul secara tiba-tiba. Biasanya, kalau menurut Peter Mayer, pembelahan sosial ini nih sifatnya struktural dan kemudian dia sifatnya intergenerasi. Jadi diwariskan dari generasi satu dan generasi yang berikutnya. Dan inilah yang kemudian membentuk bagaimana karakter kompetisi ideologis di masyarakat. Ada tiga elemen ketika kita berbicara tentang cleavage. Yang pertama, cleavage adalah social division. Ya, jadi bagaimana masyarakat itu bisa dibedakan atau mengalami pembelahan sosial berdasarkan karakteristik sosial struktural. Misalnya ada status, ya kan, kelas menengah, kelas atas, kelas bawah, kemudian kelas buruh pekerja atau kelas pemilik modal, atau misalnya juga bisa yang sifatnya berdasarkan pelabelan keagamaan dan juga etnisitas. Nah, elemen yang kedua dari cleavage adalah masyarakat harus memiliki sense of belonging ya terhadap identitas-identitas tersebut yang berdasarkan status, agama, atau etnisitas. Jadi, kalau tidak ada kesadaran, tidak ada sense of belonging, maka kita tidak bisa menafsirkan kondisi itu sebagai sebuah pembelahan sosial atau cleavage. Dan di dunia nyata kita bisa lihat misalnya sense of belonging ini biasanya muncul dalam bentuk identitas-identitas kelompok gitu ya. Ada kelompok tani gitu ya, ada kelompok pekerja atau buruh, kelompok gerakan perempuan dan macam-macam. Dan terakhir, dari social division kemudian sense of belonging atau clear sense of identity yang dimiliki oleh kelompok-kelompok di masyarakat. Elemen terakhir yang paling penting adalah cleavage itu harus punya manifestasi ya secara organisasional. Jadi kita atau penafsiran kita terhadap sebuah social cleavage di masyarakat itu belum sempurna tanpa proses atau proses identifikasi bahwa benar kelompok-kelompok ini itu punya organisasi khusus gitu ya. Jadi dia terinstitusionalisasi dalam bentuk organisasi-organisasi yang memang mewakili kepentingan masing-masing. Bisa macam-macam bentuk organisasinya. Bisa langsung membentuk partai politik gitu ya. Kemudian bisa juga bentuknya kelompok-kelompok sosial lainnya, ormas gitu ya, atau bisa juga dalam bentuk asosiasi atau serikat buruh gitu. Itu salah satu bentuk manifestasi organisasi dari cleavage yang ada di masyarakat atau asosiasi pengusaha gitu ya. Jadi intinya adalah um,
social divisions dan sense of belonging itu tidaklah lengkap tanpa adanya organisasi yang menaungi dua hal itu. Gitu ya. Bagaimanapun juga kan tadi di awal diceritakan bahwa cleavage itu kan diwariskan antar generasi, artinya dia perlu terinstitusionalisasi dengan baik, perlu ada proses pengkaderan gitu ya, proses sosialisasi, nilai-nilai yang dianut oleh kelompok tersebut gitu. Nah, oleh karena itu ya harus ada organisasinya. Dan kenapa sih cleavage ini penting ya dalam sistem pemilu? Nah, kita bahas ya berikutnya. Jadi kalau kita lihat, cleavage itu sangat menentukan ya dalam sebuah sistem pemilu karena dia merupakan basis dari kompetisi politik dalam pemilu. Pemilu di negara manapun pasti berbicara tentang apa namanya, apa ide terbaik yang bisa diterapkan untuk mengelola pemerintahan. Dan ide ini kan kita bicara macam-macam, bisa ideologi, dan ideologi ini atau pemikiran atau apa gitu ya. Tapi intinya adalah ide ini kan dikonstruksikan oleh kelompok yang berbeda-beda. Kelompok-kelompok yang kemudian muncul atau lahir dari cleavage itu sendiri. Pembelahan sosial yang apa namanya sudah berjalan barangkali ya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, atau mungkin di beberapa negara tertentu tuh sudah berabad-abad. Gitu ya. Sehingga perbedaan ide ini tuh sudah sangat terinstitusionalisasi, terkristalisasi, dan setiap pemilu perdebatan tentang bagaimana cara mengelola negara, mengelola pemerintahan yang ideal itu pasti akan menjadi basis dari kompetisinya, ya, basis dari kampanye politik dari para peserta pemilu, ya ini partai politik. Nah, secara institusional kalau kita lihat itu tadi kan cleavage dalam konteks yang lebih luas ya, dia basis dalam apa namanya kompetisi politik pemilu. Tapi kalau kita lihat dari sisi institusional sebuah sistem pemilu gitu ya, dan kita kaitkan dengan tingkat keterwakilan, maka seringkali ada dua asumsi gitu, yang berbeda terkait dengan sistem pemilu majoritarian dan sistem pemilu proporsional representatif. Majoritarian itu ya, kita sudah pernah diskusi, itu kan memang modelnya first past the post. Artinya dia punya peluang lebih besar untuk bagi partai-partai kecil tidak lolos ke arena politik atau parlemen. Jadi peluang dari partai-partai kecil ini saya ralat sangat kecil gitu ya untuk bisa lolos ke parlemen dengan sistem majoritarian. Nah, sehingga yang terjadi adalah dari sudut pandang tingkat keterwakilan, kalau kita bicara misalnya masyarakatnya sangat plural gitu ya, banyak suara yang terbuang ya kan? Dan ini kemudian dianggap sebagai sistem pemilu yang punya tingkat keterwakilan sangat rendah. Bahkan ada pada tahap di mana ya kalau dengan majoritarian kita sudah tahu siapa pemenangnya gitu kan. Pasti kelompok mayoritas, entah mayoritasnya partai A, partai B, biasanya kan dua partai itu, entah partai A atau partai B yang berkuasa sekarang, gitu kan, bergantian saja gitu, misalnya. Tetap dilihat bahwa partai A dan partai B ini mewakili kelompok mayoritas. Dan partai-partai kecil itu ya akhirnya kalah bertarung karena sistem majoritarian dan diasumsikan bahwa suara-suara minoritas itu tidak terdengar di dalam arena politik nantinya. Nah, berbanding terbalik
dengan majoritarian. Kalau proportional representation itu kan dari namanya aja udah jelas ya, proportional representation. Proporsi, seimbang, berimbang gitu ya. Dan kita sudah belajar bahwa PR itu lebih memungkinkan atau memberikan kesempatan yang lebih besar untuk partai-partai kecil itu bisa lolos mendapatkan kursi di parlemen. Sehingga punya punya pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Nah, kemungkinan yang besar bagi partai-partai kecil ini dianggap sebagai indikator tingkat keterwakilan yang lebih tinggi gitu ya dari sebuah sistem pemilu. Jadi kita balik ke cleavage lagi. Kalau majoritarian model mungkin lebih cocok untuk ya masyarakat yang social cleavage-nya tidak terlalu istilahnya terpolarisasi gitu ya, atau multipolar gitu ya, banyak kelompok-kelompok yang bertentangan gitu, sangat pluralis sekali gitu. Dia lebih cocok untuk masyarakat yang mungkin lebih pembelahan sosial cleavage-nya itu lebih stabil gitu ya. Hanya ada misalnya 2 sampai 3 ideologi yang berkembang dan tumbuh atau terinstitusionalisasi dengan baik di masyarakat. Itu masih memungkinkan gitu ya. Sementara kalau misalnya di satu negara atau masyarakat yang cleavage-nya itu sangat beragam gitu ya, multipolar, banyak sekali kelompok-kelompok yang berbeda pendapat, kelompok-kelompok kecil, maka PR model bisa menjadi solusi untuk kemudian agar tingkat keterwakilan itu bisa lebih besar gitu ya. Jadi tetap pilihan atas sistem pemilu itu melihat pada kondisi masyarakat gitu ya, seperti yang sudah saya ceritakan. Tidak ada sistem pemilu yang ideal karena masyarakat itu kan tumbuh dan berkembang, tidak mungkin stagnan gitu. Begitupun juga dengan cleavage gitu. Barangkali ada social cleavage yang sudah berabad-abad, kemudian karena satu perubahan sosial yang sangat besar di masyarakat, maka muncul ide-ide baru dan kelompok-kelompok baru, sense of belonging baru gitu ya, yang menantang kekuatan-kekuatan besar yang sudah ada gitu. Dan akhirnya ya mau tidak mau kan modelnya mungkin yang tadinya pakai majoritarian akhirnya karena terlalu banyak kelompok minoritas yang kemudian mulai bersuara, punya influence cukup besar gitu ya, akhirnya diubah ke PR. Jadi cleavage sangat menentukan ya pilihan sistem pemilu apa yang ingin diterapkan di sebuah negara. Nah, dari cleavage, habis ini kita beralih ke voter turnout. Apa itu voter turnout ya? Secara sederhana, voter turnout itu bisa kita definisikan sebagai kondisi sejauh mana orang-orang yang memang punya hak suara itu beneran menggunakan hak suaranya pada saat hari pencoblosan. Jadi termasuk juga misalnya dia datang, kemudian dia nyoblos tapi suaranya nggak sah, itu juga dihitung sebagai voter turnout. Gitu ya. Jadi intinya voter turnout itu bicara soal berapa banyak sih orang yang benar-benar menggunakan hak suaranya. Ya, entah itu suara sah atau tidak sah, urusan lain, tapi beneran datang mencoblos gitu kan. Siapa orangnya? Eligible voters. Gitu ya. Kalau dalam studi ilmu politik biasanya disebut dengan lebih lazim ya voting age population ya, orang-orang yang memang secara usia itu secara hukum di negara tersebut memenuhi persyaratan untuk memberikan suara gitu ya sebagai pemilih atau register voter gitu ya. Kalau di Indonesia kan daftar pemilih
tetap. Nah, itu kan bisa disebut sebagai register voternya, itu di situ semua nama-namanya. Jadi voter turnout itu biasanya diukur dengan persentase ya. Jadi berapa persen sih dari jumlah orang yang memang terdaftar gitu ya, itu beneran datang ke TPS dan memberikan suara. Nah, hal ini penting bagi keterwakilan, tingkat keterwakilan. Kenapa? Karena semakin tinggi voter turnout-nya gitu ya, artinya berarti semakin banyak orang yang memilih, dan semakin banyak orang yang menggunakan haknya. Terlepas dari fakta bahwa barangkali ada suara yang tidak sah juga, gitu. Tapi kalau berdasarkan studi itu sangat sedikit sekali ya jumlah suara tidak sah gitu. Paling rentangnya antara 0 sampai 3% dari total vote, yang masuk 3% aja sudah dianggap sangat banyak gitu ya. Tapi rata-rata 0, sekian gitu. Nah, ini pentingnya angka voter turnout bagi tingkat keterwakilan. Dia menjadi indikator sejauh mana masyarakat benar-benar ya turun dan ikut, kemudian menentukan nasib negaranya ke depan. Jadi kalau high VT itu adalah diasumsikan lebih banyak orang yang memilih, gitu ya, menggunakan hak milihnya, beneran datang gitu ke TPS, coblos, dan low VT ya lebih sedikit orang yang yang mencoblos dalam pemilu, gitu ya. Nah, kita lihat misalnya di Indonesia, gitu, di negara kita sendiri, gimana sih angka voter turnout kita? Studi yang dilakukan IDEA, gitu ya, ini lembaga internasional yang melakukan riset tentang voter turnout dan electoral rules, gitu ya. Mereka melihat bahwa angka voter turnout di Indonesia itu, kalau kita lihat ya, pada masa Orde Baru itu cenderung tidak terlalu tidak terlalu bergejolak lah gitu ya, stabil gitu ya, antara 90 94 di tahun 97 gitu yang ketika persentasenya rendah ya, 88% jumlah orang yang mengikuti pemilu. Nah, ini kalau berdasarkan beberapa penelitian itu 97 itu kan mulai ada tanda-tanda krisis ekonomi, dan jumlah orang yang tingkat kepercayaan publik terhadap rezim Orde Baru gitu ya, Presiden Soeharto waktu itu menurun, sehingga ini berpengaruh terhadap ada orang-orang yang enggan gitu untuk pergi ke TPS dan memberikan suaranya gitu ya. Di Indonesia sendiri kan sampai sekarang kita hak pilih itu sifatnya voluntary ya, sukarela. Jadi sebenarnya tidak ada hukuman bagi orang yang kemudian ya dia tidak mau, walaupun terdaftar dia tidak mau memberikan hak pilihnya. Yang ada hukumannya kan kalau orang mengajak orang lain untuk tidak memilih, nah itu baru ada hukumannya. Jadi kita sifatnya voluntary, sehingga ini juga memungkinkan terjadinya angka voter turnout yang lebih rendah gitu ya, orang-orang enggan untuk memilih. Dan lonjakan kembali lagi gitu, kita lihat di tahun 99 di sini kan naik lagi nih dari 88, 93 ketika reformasi Presiden Habibie melakukan membuka, mengangkat pembatasan parpol gitu ya, kebebasan pers juga diangkat, semuanya dicabut gitu ya, kepres-kepres itu dan undang-undangnya, dan akhirnya politik Indonesia kembali setelah puluhan tahun itu kembali kalau kita bisa bilang berdinamika lah gitu, banyak pemain baru dalam dunia politik gitu kan, sehingga masyarakat waktu itu ya lebih antusias untuk mengikuti pemilu gitu. Nah, sayangnya
ketika tahun 2004 gitu ya, kalau kita lihat kan 99 sampai 2004 itu dikenal sebagai periode reformasi politik. Banyak perubahan politik di mana-mana dilakukan, gitu kan. Konstitusi baru, kemudian beberapa undang-undang yang cukup misalnya revolusioner gitu ya. Ada undang-undang otonomi daerah juga gitu kan, didorong selama rentang 99 sampai 2004 itu. 2004 itu mulai menurun. Kita lihat ya, angkanya juga lumayan turun ya, hampir 10% gitu voter turnout-nya. Nah, ini menarik untuk diamati ya. Kenapa justru setelah reformasi, orang-orang itu semakin, kalau berdasarkan angka ini kita asumsikan angka VT-nya kan turun, semakin enggan untuk memberikan hak pilihnya. Nah, sementara ini belum banyak orang yang meneliti soal ini. Tapi mungkin ada beberapa faktor ya. Salah satunya adalah manajemen pemilu gitu. Sistem pencatatan sipil kita yang 2004 itu kan berubah, pilpres langsung, kemudian sistem pileknya juga baru gitu ya, pemilihan legislatifnya gitu ya. Dan KPU yang baru mungkin dalam konteks pencatatan sipil punya permasalahan gitu ya. Dan yang nggak KPU pada waktu itu sih, sampai sekarang pun juga kan pemilu kita 2019 terakhir kan, daftar pemilih tetap itu kan selalu bermasalah gitu ya. Karena memang sistem pencatatan sipil kita tuh tidak begitu bagus gitu ya. Bahkan mungkin bisa dibilang buruk lah sampai sekarang gitu ya. Ada misalnya orang yang sudah meninggal ternyata masih dapat undangan memilih gitu. Ada orang yang domisilinya udah pindah, dikirimin surat juga gitu. Atau ada orang yang bisa dapat 2 undangan pemilih. Nah, ini beberapa hal yang bisa berkontribusi juga terhadap penurunan angka voter turnout gitu ya. 2004 turun, 2009 itu turunnya drastis lagi ya sebenarnya. Dia ini 9%-an gitu ya, begitu. 2009 itu ya nggak jauh beda sih sebenarnya ya. Angkanya bahkan meningkat ya gitu ya, di atas 10 kalau kita lihat. 2009 ini periode SBY kedua. Dan 2014 itu naik dikit gitu ya. Mungkin barangkali karena pergantian rezim ya. Pergantian rezim gitu kan. Ada banyak partai baru juga 2014. Tapi 2019 turun lagi. Itu ini menarik kalau kita lihat kan. Selalu di pemilu legislatif gitu ya, untuk periode yang apa namanya, periode kedua presidennya gitu ya, kita lihat angkanya itu turun gitu ya, 70 misalnya ketika SBY running lagi sebagai capres itu turun untuk pileknya. Kemudian Pak Jokowi incumbent juga turun gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini ngitung voter turnoutnya ya. Jadi dari jumlah yang terdaftar, ini jumlah yang real memberikan suara, ini jumlah yang persentasenya gitu. Jadi cukup besar ya sebenarnya jumlah orang yang tidak datang ke TPS gitu ya, hampir 27% itu angka yang besar ya. Karena itu sangat bernilai suaranya. Bagaimana dengan sistem presidensial? Nah, sistem presidensial ini berbanding terbalik menariknya gitu ya. Jadi kalau sistem presidensial 2004 gitu ya, angkanya itu tidak terlalu tinggi. Gitu. Kalau kita lihat 2004 kita pemilu presiden langsung ya, ini pertama kali 68% gitu ya. Ada banyak faktor mungkin yang mempengaruhi tadi, mungkin DPT atau mungkin orang bingung waktu itu kan calonnya lumayan banyak, hampir 5 pasang capres ya 2004 gitu. Ada berbagai macam faktor ya yang mempengaruhi angka voter turnout ini gitu di psikologis
pemilihnya. Tapi 2009 naik lagi angka voter turnout-nya. Ya, naik lumayan sih, naik. Banyak orang yang memilih gitu kan. Padahal ini pemilih Pilpres ketika incumbent mengajukan running lagi gitu ya. Sangat menarik gitu. Dan 2014 turun lagi. Tapi 2019 naik lagi dan sangat tinggi gitu ya. Sangat menarik gitu ya. Kalau kita lihat gitu. Kalau pileg pemilihan legislatif itu naik turun gitu ya, naik turun dari 2004. Kalau pemilihan presidensial di kita itu rendah, naik, rendah lagi, dan naik lagi. Jadi ada dua tren yang berbeda di sini. Dan perlu diingat, 2019 ini kita menerapkan pemilu serentak gitu ya, untuk pilpres dan pemilu legislatif. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi angka voter turnout? Gitu ya. Kenapa dia bisa tinggi, kenapa dia bisa rendah? Dalam studi ilmu politik itu disebutkan bahwa pemilu serentak itu mendorong potensi yang lebih besar untuk angka VT yang lebih tinggi. Jadi orang datang satu hari ke satu tempat gitu ya, melakukan pemilu untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden. Gitu. Jadi nggak capek istilahnya ya. Ini asumsi terkait dengan concurrent election. Kalau sistem pemilunya menganut model pemilu serentak, maka ya angka VT-nya akan semakin tinggi. Karena orang nggak perlu capek pemilu dua kali, gitu ya, pileg dan pilpres dipisah. Itu yang pertama. Kemudian sisi aspek institusional lainnya dari sistem pemilu yang mempengaruhi VT adalah sistem pemilu PR. Jadi kalau sistem pemilu PR itu dianggap bisa mendorong lebih angka partisipasi yang lebih tinggi, gitu, higher VT. Kenapa? Karena lebih banyak partai dan lebih banyak pilihan. Nah, barangkali ini menarik untuk kita lihat di Indonesia ya. Tadi angka pemilihan legislatif itu naik turun gitu kan. Dan padahal tiap pemilu itu selalu aja ada partai baru gitu. Artinya kan barangkali ini ada faktor selain institusional ya. Selain institusional yang mempengaruhi kenapa orang memilih anggota DPR itu kok naik turun gitu. Ya kalau kita lihat mungkin ada beberapa survei kan melihat level of public, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR itu kan rendah, tidak begitu tinggi. Jadi yang mau calonnya baru gitu misalnya ya ketika masuk DPR mungkin sama-sama aja jadinya. Barangkali itu baru asumsi gitu ya. Jadi PR system itu punya lebih cenderung untuk mendorong angka VT yang lebih tinggi. Dan compulsory voting juga. Jadi hak pilih wajib gitu ya. Jadi di beberapa negara misalnya tetangga kita Australia itu wajib. Orang wajib datang ke TPS memberikan hak suaranya. Kalau enggak Anda bisa kena hukuman pidana gitu ya. Kemudian contoh lain Belanda gitu ya. Belanda dulu juga pakai compulsory voting gitu ya. Sampai akhirnya berubah kalau nggak salah tahun 70-an itu diubah lagi menjadi tidak wajib gitu ya, voluntary voting gitu ya. Nah kalau compulsory voting kan higher VT, iyalah orang kalau sudah terdaftar dikirimin undangan Anda harus datang. Kalau enggak ya bisa kena kasus pidana gitu kan, ya pasti datang orang kan. Sehingga angka orang yang memberikan suara hadir di TPS itu tinggi. Terlepas dari apakah suara itu sah atau tidak itu urusan yang lain. Gitu kan. Kemudian aspek institusional lainnya dalam sistem pemilu, ini kadang-kadang aspeknya sepele gitu ya. Proses pendaftarannya. Kalau misalnya sistem pemilu itu dikelola dengan
baik gitu ya, punya database yang baik, kemudian masyarakat itu tidak perlu pusing-pusing lagi, datanya udah single identity lah. Kita sebutkan di beberapa negara itu udah jalan single identity. Indonesia masih mencoba menuju single identity. Jadi kalau Anda punya kartu tanda penduduk, ya udah, datanya udah tercatat di pemerintah, selalu diupdate gitu kan, gampang gitu ya. Datang mungkin cukup bawa KTP, nggak perlu surat lain gitu kan, bisa dicek, oke bener ini orangnya, bisa langsung milih. Nah, ini sangat berpengaruh gitu. Dan ini bagian dari proses registrasi ini kan desain sistem pemilunya ya, teknis sekali. Dan itu juga mempengaruhi angka VT-nya. Dan terakhir, voting arrangements. Ini juga institusional. Jadi kalau sistem pemilu atau pengelola pemilu gitu ya, KPU-nya gitu, dia bikin pemilu itu di hari kerja, ya iyalah, gitu kan. Orang mungkin nggak akan berminat banget gitu kan untuk ikut pemilu, gitu ya. Kecuali misalnya dibikin hari libur gitu. Kalau di kita kan dibikin hari libur, sehingga orang tuh punya waktu lebih untuk punya waktu spesial gitu ya untuk memberikan hak suaranya gitu. Dan terakhir, kita bahas tentang affirmative action. Ya, dalam sistem pemilu juga dikenal affirmative action ya. Sejauh ini kan affirmative action itu biasanya dikenal di dunia kerja awalnya kan. Jadi tidak ada diskriminasi ras, kemudian gender, jenis kelamin atau etnis gitu ya di dunia kerja. Nah, sampai kemudian ini diawalin di Amerika kan tahun 70-an 80-an juga sih. Waktu itu memperluas hak suara ya, khususnya untuk orang-orang Afrika Amerikan gitu kan, sehingga dikenal dengan affirmative action istilahnya. Kalau dalam pemilu sama aja gitu. Jadi sistem pemilunya misalnya punya aturan tentang affirmative action, aturan tentang kebijakan yang kemudian memberikan opsi atau peluang bagi kelompok minoritas di masyarakat gitu ya untuk mendapatkan perwakilan dalam proses pembuatan keputusan di pemerintah atau arena politik. Ya. Nah, jadi affirmative action ini intinya adalah kuota khusus. Biasanya kalau dalam pemilu gitu, kuota khusus bagi kelompok tertentu. Misalnya kalau di kita kan di Aceh, partai Aceh bisa ikut gitu kan dalam pilkada lokal di sana, gitu ya. Dan ini spesial buat Aceh. Kemudian misalnya di Bosnia gitu ya, itu ada kuota khusus untuk masing-masing, kuota minimal untuk masing-masing etnis yang ada di sana, orang Kroasia, orang Bosniak, orang Serbia, etnis itu dikasih kuota minimal gitu, sehingga mereka tetap ada perwakilannya di parlemen. Dan juga misalnya kalau yang sisi gender misalnya, kuota untuk perempuan gitu ya di parlemen juga di kita udah ada, 30% calon calegnya harus perempuan gitu ya, wajib gitu parpol dia harus mengusung 30% perempuan gitu. Bahkan kalau nggak salah proses verifikasi itu kan 30% pengurus adalah misalnya perempuan gitu ya, untuk parpol bisa lolos verifikasi ikut pemilu. Nah, ini kan sesungguhnya adalah kebijakan yang diatur sedemikian rupa untuk meningkatkan keterwakilan bagi kelompok-kelompok tertentu yang seringkali dianggap minoritas gitu ya di negara tersebut. Ada perdebatan sebenarnya soal affirmative action ini apakah benar-benar perlu atau enggak gitu kan. Apakah mendesak atau enggak. Bagi beberapa orang yang pro terhadap affirmative action ya tentunya melihat ini penting agar misalnya contohnya misalnya legislator perempuan gitu di Indonesia ya, agar suara
kebijakan-kebijakan itu lebih pro kepada kesejahteraan perempuan. Itu misalnya lebih aware terhadap itu. Gitu kan. Tapi kemudian ada beberapa kritik, misalnya, oh itu nggak bisa dipaksakan. Itu harus terjadi secara natural, gitu ya. Karena toh kadang-kadang misalnya legislator yang terpilih perempuan kadang-kadang tidak bisa berbuat banyak karena misalnya kalau di Indonesia kan kasusnya beberapa legislator perempuan yang terpilih itu kan bagian dari politik dinasti gitu ya. Dan terkadang begitu masuk di parlemen kan agak kesulitan untuk menyuarakan pendapatnya. Nah, jadi ini posisi yang ada ya, perbedaan pendapat terkait affirmative action gitu ya. Ada juga misalnya kalau di Amerika itu kan perdebatannya kenapa sih harus dikasih gitu kan? Kan kita sama-sama warga negara, kenapa harus ada yang di-restore gitu? Kenapa harus misalnya kelompok African American saja gitu kan, ada kelompok etnis yang lain juga gitu di Amerika gitu. Kenapa mereka tidak mendapatkan gitu? Nah, ini yang menjadi perdebatan gitu ya. Dan menurut saya mungkin teman-teman harus coba refleksiin, menurut kalian perlu nggak sih ada affirmative action dalam sistem pemilu gitu? Kalau perlu kira-kira dari teman-teman alasannya apa gitu ya? Kalau nggak perlu alasannya apa? Gitu. Barangkali ini bisa menjadi bahan diskusi atau refleksi terkait dengan affirmative action gitu ya. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan terkait materi perkuliahan tentang representativeness and electoral system. Semoga apa yang udah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video materi berikutnya ya.